Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat petani sawit di seluruh Indonesia. Semoga saja kita masih dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jumpa lagi dengan saya, Bubrang Squad. Jadi hari ini kita akan meninjau atau mengecek ulang batang sawit yang sudah kita tanam pupuk pilau slow release 3 bulan yang lalu. Hari ini kita akan mengecek, kita akan melihat hasilnya, apa ada perubahan atau tidak. Kita sama-sama akan mengeceknya, sahabat-sahabatku petani sawit di seluruh Indonesia. Ini adalah waktu kemarin 3 bulan yang lalu sudah saya katakan ini adalah batang sawit jantan. Katanya kalau kita nanam pupuk pilau slow release, batang sawit yang jantan berubah menjadi batang betina. Nah, sekarang menurut pantauan saya dan pantauan teman-teman, ini masih belum ada perubahan sama sekali. Boleh kita cek sama-sama. Ini sama sekali tidak ada perubahan. Biji-biji buahnya masih dalam keadaan rontok, tidak jadi. Jantungnya juga masih seperti sebelumnya kita kasih pupuk pilau slow release. Boleh kita lihat baik-baik teman-teman, ini tidak ada rekayasa sama sekali. Lihat jantungnya rontok, buahnya rontok, biji-bijinya rontok. Sementara postur batangnya memang sehat, pelepak-pelepaknya memang sehat, besar-besar semuanya, pelepak-pelepaknya besar, dan daunnya juga menghijau. Tidak ada kendala dengan batangnya sama sekali. Batangnya sangat besar sekali. Lihat teman-teman, batangnya besar sekali. Namun setelah kita tanam pupuk pilau slow release yang katanya akan berubah menjadi betina, yang jantan menjadi betina, namun menurut pantauan saya tidak ada perubahan sama sekali. Sekarang kita akan mengecek di lubang yang sudah kita tanam pupuk pilau slow release kemarin 3 bulan yang lalu. Kita akan buka lubangnya. Ini lubang yang kita tanam 3 bulan yang lalu. Kita akan mengecek pupuknya. Ternyata pupuknya masih ada yang nampak teman-teman. Ini masih ada yang nampak. Ini dia. Kemarin waktu saya menanam pupuk pilau slow release ini, paketnya tidak saya tanam, paketnya saya tuang semua ke lubang. Boleh teman-teman mengecek di video saya yang 3 bulan yang lalu kemarin, waktu saya pertama menanam pupuk pilau slow release ini, yang katanya menjadi perubahan, tapi ternyata 3 bulan lebih menurut pantauan saya tidak ada perubahan sama sekali. Ini pupuknya 3 bulan lebih masih tersisa, sementara lubangnya basah. Di sini memang sering hujan, tapi pupuknya masih ada tersisa. Yang namun tersisanya tidak banyak lagi teman-teman, tersisa cuma sedikit saja. Kita tutup balik. Yang namun hasilnya masih tidak maksimal, masih seperti sebelumnya kita mengasih pupuk pilau slow release. Sekarang kita akan beranjak dan kita akan mengecek ke batang yang kedua, karena semuanya kemarin itu 5 batang yang kita
nanam pupuk pilau slow release. Yuk kita pergi ke batang yang kedua. Nah, sekarang kita sudah sampai ke batang yang kedua. Kita akan mengecek batang yang kedua. Mari kita lihat baik-baik. Mari kita lihat sama-sama. Ini batang yang kedua. Juga belum ada hasilnya, teman-teman. Lihat. Ini buahnya membusuk. Biji-biji buahnya membusuk dan rontok, tidak ada perubahan. Kita akan lihat di sekelilingnya, boleh kita lihat sama-sama. Nah, ini nampak tidak ada jadi sama sekali, masih seperti sebelum kita menaruh pupuk pilau slow release 3 bulan yang lalu. Ini masih tidak jadi, masih sama. Nah, lihat, yang katanya memang membawa hasil yang maksimal, ternyata menurut pantauan saya masih seperti biasa. Karena ini nyata, kita praktek langsung di lapangan. Boleh teman-teman sobat petani sawit di Indonesia mengecek video saya yang 3 bulan yang lalu. Waktu pertamanya saya menanam pupuk pilau slow release. Ini masih belum ada perubahan sama sekali. Sementara postur batangnya seperti saya katakan tadi di pokok yang pertama, ini sehat. Batangnya sehat. Boleh kita menjauh sedikit. Lihat batangnya besar. Jantungnya banyak sekali, teman-teman. Tapi tidak ada yang jadi. Nah, jantungnya sekeliling banyak sekali. Tidak ada yang jadi setelah kita menanam pupuk pilau slow release yang katanya yang jantan berubah menjadi betina. Sekarang kita mengecek di lubang yang pertama kita menanam pupuk pilau slow release. Kita lihat lubangnya. Ini lubangnya. Kita akan melihat. Sementara lihat teman-teman, biji buahnya rontok semua ke bawah. Ini buahnya rontok semua ke bawah. Masih sama sebelum kita menanam pupuk pilau slow release. Nah, ini buahnya, semua buahnya bertaburan ke bawah. Kita akan membuka lubangnya. 3 bulan yang lalu, 3 bulan lebih, sobat petani sawit di seluruh Indonesia, 3 bulan lebih, waktunya lama sekali yang kita nunggu, yang katanya memang menjadi hasil nih. Yang ini pupuknya tidak ada lagi. Oh, masih juga tersisa pupuknya. Nah, ini pupuknya teman-teman, masih nampak kemerah-merahan. Ini pupuknya masih tersisa. Oke, sekarang kita tutup lubangnya balik. Di batang yang kedua masih juga tidak ada perubahan sama sekali, masih dalam keadaan rontok. Ini biji-biji buahnya, sobat petani seluruh Indonesia, masih rontok, masih sama seperti sebelumnya kita menanam pupuk pilau slow release yang katanya berubah membawakan hasil. Ternyata menurut pantauan saya dan menurut pantauan teman-teman masih seperti dulu. Karena ini kita bukan rekayasa dan kita tidak menjelek-jelekkan produk siapapun. Kita buktikan langsung di lapangan, kita praktekkan langsung di lapangan, kita lihat hasil nyata teman-teman, bukan kita lihat rekayasa. Ternyata hasilnya masih sama seperti sebelumnya kita menanam pupuk pilau slow release. Ini adalah di pinggir hutan kecil ini batang yang kedua. Nah,
Sekarang kita akan menuju ke batang yang ketiga. Yuk kita akan mengecek ke batang yang ketiga. Sekarang kita sudah tiba ke batang yang ketiga. Sobat petani sawit seluruh Indonesia, kita akan mengecek di batang yang ketiga ini apa memang ini ada perubahan. Yuk kita lihat sama-sama. Yang ini sudah saya katakan kemarin 3 bulan yang lalu, yang batang ini emang ini berbuah, namun buahnya jantungnya kecil dan buahnya juga mengecil, paling berat 5 kiloan. Namun hasilnya masih tetap sama, sobat petani sawit di seluruh Indonesia. Masih sama dan tidak ada perubahan. Buahnya juga tidak nampak keliling, masih sama. Buahnya juga masih sama, tidak ada perubahan sama sekali. Kita tidak mau rekayasa dan tidak mau mengatakan yang bukan-bukan, dan juga kita tidak mau menjelek-jelekkan produk siapapun. Yang kita mau hari ini adalah kenyataan di lapangan, hasil di lapangan yang kita inginkan. Ternyata hasilnya masih sama. Sekarang sudah 3 bulan lebih saya menanam pupuk pilau slow release. Waktu itu kalau nggak salah saya di video saya yang pertama, hari Minggu tanggal 22 Mei saya menanam pupuk pilau slow release. Jadi hari ini jatuhnya hari Sabtu tanggal 10 September. 3 bulan lebih teman-teman. Katanya 3 bulan sudah ada perubahan, tapi saya mengasih peluang sampai 3 bulan lebih. Kita akan mengecek lubang yang kita tanam pupuk pilau slow release. Nah yang ini masih ada juga kotaknya yang saya simpan di sela-sela pelepaknya. Nah ini, nah pilau slow release, slow, memang slow. Kita akan melihat lubangnya, lubang yang kita tanam kemarin. Lubangnya sudah tidak nampak lagi, sobat petani sawit di Indonesia, karena ini ada bekas galian babi ya. Di sekelilingnya ada bekas galian babi. Mungkin dia mencari kucing, mencari cacing, maaf. Dia mencari cacing. Ini nampak jejak-jejak babi yang mencari cacing. Makanya lubang kita tanam pupuk pilau slow release tidak nampak lagi ya. Namun ini memang betul, ini ada tersisa paketnya yang saya simpan di sela-sela pelepaknya. Dan ini juga ada saya tandai kemarin yang batang ketiga ini ada batang rambutan. Ini ada batang rambutan. Ini ada batang rambutan. Ini kemarin saya sudah tunjukkan, ini batang ketiga ada batang rambutan. Nah inilah batangnya, batang yang ketiga ini juga tidak ada perubahan sama sekali seperti yang dia katakan. Oke lah,
Sobat petani sawit di seluruh Indonesia, sekarang kita akan menuju ke batang yang keempat. Yuk kita menuju ke batang yang keempat. Let's go. Oke sobat petani sawit di seluruh Indonesia, sekarang kita sudah sampai ke batang yang keempat. Ini adalah batang yang keempat. Yang dulu sudah saya katakan batang ini berbuah, yang namun buahnya cuma sedikit yang tersisa di jantungnya, yang lainnya rontok. Yang namun biji buahnya ini besar-besar dan batangnya juga lumayan sehat. Kita akan mengecek batang ini, batang yang ketiga, yang keempat ini. Sama sekali juga tidak ada perubahan sobat petani sawit di Indonesia. Boleh dilihat. Nah, menurut saya tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Bukan ada perubahan, ini malah menjadi mengecil jantungnya, dan buahnya memang trek langsung. Ini nampak, kita lihat langsung tidak ada perubahan. Kemarin sebelum kita ngasih pupuk Pilau Slow Release, adalah sedikit buahnya tersisa. Tapi sekarang nampak, kita lihat tidak normal sedikit pun. Ini semakin lama semakin mengecil sobat-sobat, setelah kita ngasih pupuk Pilau Slow Release. Oke lah, inilah hasilnya. Batang yang keempat inilah hasilnya, sudah saya tunjukkan. Dan ini boleh kita tandai, sudah saya tunjukkan. Nah, waktu pertama dulu saya nanam pupuk Pilau Slow Release, ini adalah jalan kebun. Nah, ini adalah batang yang keempat. Sekarang kita mengecek lubangnya, apa masih tersisa pupuknya atau tidak. Sekarang kita akan melihat paketnya. Di sini juga ada, saya simpan paketnya. Nah, ini dia paketnya, masih kita simpan. Ini sebagai tanda bukti yang bahwa kita sudah mengasih pupuk Pilau Slow Release. Sekarang kita gali lubangnya. Nah, ini masih ada lubangnya karena ini tidak ada jejak babi. Ini lubangnya. Nah, ini sudah nampak pupuknya. Nah, ini masih ada tersisa juga kemerah-merahan ini. Yang merah ini adalah pupuknya, pupuk Pilau Slow Release. Masih ada sisanya sedikit lagi. Yang lain sudah terserap, yang namun serapannya tidak ada hasil, masih sama, malah makin menurun. Oke, kita tutup. Kita sekali lagi mengatakan tidak ada rekayasa dan tidak menjelek-jelekkan produk siapapun. Nah, ini batang yang keempat sudah saya katakan, ini jalan waktu kemarin 3 bulan yang lalu. Inilah batangnya, juga tidak ada hasilnya. Sekarang kita akan meranjak ke batang yang kelima. Aduh, haus teman-teman, capek teman-teman, karena kita sendirian, nyouting sendirian, semuanya sendirian, kita capek. Walaupun kita nggak capek sedikit, nggak apa-apa. Yang penting kita harus membuktikannya hasil yang dia katakan. Sekarang kita akan menuju ke batang yang kelima, batang terakhir. Yuk teman-teman, kita menuju ke batang yang terakhir. Let's go. Sekarang kita sudah
Sampai ke batang yang terakhir, adalah batang yang kelima kita tanam pupuk pilau slow release. Batang yang ini kekurangannya adalah di waktu kita tanam pupuk pilau slow release, dia adalah berbuah keliling, namun buahnya di waktu kita menanam pupuk pilau slow release, buahnya bijinya kecil, biji buahnya kecil, jantungnya besar, dia mencapai 30 kilo lebih. Sekarang kita akan ngecek bijinya apa ada perubahan atau tidak. Kita lihat. Kita lihat di sekelilingnya apa ada perubahan buahnya, bijinya. Ini kurang nampak. Ini yang nampak. Ternyata bijinya masih sama seperti yang sebelum kita menanam pupuk pilau slow release. Dia bijinya masih kecil, jantungnya besar, namun bijinya kecil, tidak ada perubahan sama sekali. Boleh kita lihat. Seperti ini, bijinya kecil, jantungnya besar. Kekurangannya dia di penjualan, dia laku, namun orang membeli tidak dia kira sebagai sawit normal, tidak dia kira sebagai sawit besar yang biasanya dia beli. Inilah kewalahannya, kekurangannya, dia bijinya kecil. Namun setelah kita menanam pupuk pilau slow release, namun hasilnya masih sama. Menurut saya pribadi tidak ada perubahan, masih sama sebelum saya menanam pupuk pilau slow release. Boleh teman-teman saksikan sendiri. Seperti ini, kurang nampak, agak gelap. Sudah sore ini bang, agak gelap. Buat sobatku petani sawit di Indonesia, seperti inilah kejadiannya setelah saya menanam pupuk pilau slow release. Menurut saya tidak ada perubahan karena saya sudah uji coba sendiri. Sekarang kita mengecek pupuknya yang kita tanam 3 bulan yang lalu. Di sini kita tanam kemarin. Nah, langsung kita dapat. Ini. Coba dilihat. Ini pupuknya masih belum hancur. Yang merah ini masih terdapat pupuknya. Ini dia. Coba teman-teman lihat. Ini dia pupuknya. 3 bulan lebih masih belum hancur. Sedangkan di sini selalu hujan. Ini tanahnya basah. Lihat, ini basah tanahnya. Pupuk masih belum hancur. Kalau pupuk biasanya seperti urea, NPK, sekian lama 3 bulan sudah habis termakan oleh terserap oleh tanaman apa saja, sudah terserap habis. Namun pupuk pilau slow release ini masih ada bekasnya, masih kita nampak melihat. Ini dia. Ini dia masih belum larut, masih ada di lubang.
Jadi teman-teman petani sawit di Indonesia, hanya sekian yang dapat saya bahas tentang pupuk pilau slow release ini, karena saya sudah mencobanya langsung. Mungkin teman-teman di luar sana yang ingin mencobanya, silahkan dicoba biar kita tidak penasaran dengan pupuk jenis-jenis baru, yang namun kita sebagai petani, apapun pupuk itu, apapun siapapun produk itu, semuanya bagi kita bagus. Yang penting kita uji coba sendiri. Kita tidak mau melihat di video-video teman-teman yang lainnya, kita penasaran. Seperti saya ini, saya mencoba sendiri. Oke lah teman-teman, ini adalah hari terakhir kita melihat hasil pupuk pilau slow release ini. Oke lah teman-teman, hanya sampai di sini saja perjumpaan saya untuk video kali ini. Mungkin kedepannya kita akan buat video-video baru, lebih kurang apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi pengalaman buat saya pribadi dan menjadi pengalaman buat teman-teman petani sawit di Indonesia. Saya minta maaf kalau ada kesalahan, kesilapan selama saya membuat video ini. Saya mohon maaf, beribu-ribu maaf kepada semuanya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit Indonesia.